Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Batu kecil itu kembali. Ini mengguncang wilayah gurun. Dia kembali dari Immortal Mountain tidak sadarkan diri. Tubuhnya dipenuhi luka dengan darah mengalir kemana-mana. Dia memasuki istana kekaisaran negara batu. Dunia di bawah langit sedang ribut. Sebuah gempa bumi besar mengguncang wilayah gurun. Ini menandakan bahwa Shihao telah benar-benar kehilangan harapan untuk hidup. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Meskipun selalu ada desas-desus bahwa dia akan mati, itu belum mencapai titik itu. Saat itu, mungkin keajaiban bisa terjadi dan dia bisa bertahan melalui bencana ini. Namun, sekarang sepertinya debu sudah jatuh. Pada akhirnya, makhluk tertinggi muda yang dengan cepat naik ke tampuk kekuasaan dan mengejutkan dunia ini telah mencapai akhir hidupnya. Tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Dunia sangat terguncang. Semua orang sedang mendiskusikan ini. Banyak orang merasa sangat kasihan dan penyesalan yang tak tertandingi. Seberapa luar biasa Kaisar Batu? Dia akan mati begitu saja? Itu terlalu disayangkan. Dia bertarung melawan dewa, menghilangkan bencana besar, tetapi pada akhirnya, dia sendiri akan mati dan daunnya tersebar. Betapa tidak adilnya ini, betapa menyedihkannya. Semua bidang berdiskusi dengan penuh semangat. Sekte-sekte besar dunia semua tahu tentang ini. Meskipun mereka sudah lama berspekulasi tentang situasi ini, ketika dikonfirmasi, itu masih membuat mereka menghela nafas. Batu kecil itu sebenarnya cukup menyedihkan. Sejak dia masih muda, dia memiliki tubuh tertingginya yang dicungkil, menjadi sangat lemah, hampir mati dalam pakaian lampinnya. Kemudian, dia ditinggalkan di desa terpencil tanpa orang tuanya sejak dia masih muda, mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Akhirnya, dia berjalan ke gurun besar sendirian, berjuang menuju kebesaran. Sayang sekali. Pada akhirnya, dia tetap berakhir seperti ini. Banyak orang tahu tentang masa lalu Shihao. Setelah memahami pengalamannya, mereka semua menghela nafas. Ini benar-benar makhluk muda tertinggi yang hidupnya penuh dengan masalah dan kemalangan. Itu benar-benar kehidupan yang sulit. Mereka yang memahami pengalamannya semua merasa simpati. Kaisar Batu yang tampaknya kuat, batu kecil yang luar biasa itu sebenarnya sangat menyedihkan. Dia masih tidak bisa menembus belenggu takdir pada akhirnya. Ketika dia masih muda, dia mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup melalui kematian yang tampaknya tak terelakkan. Namun, setelah tumbuh dewasa, dia masih memiliki akhir yang tragis. Sayang sekali. Benar-benar menyedihkan. Dunia menghela nafas. Berapa tahun telah berlalu sejak hal seperti ini terjadi? Kedelapan wilayah sedang mendiskusikan masalah satu wilayah. Mereka semua menggelengkan kepala, merasa menyesal untuknya. Tepat pada hari itulah individu-individu yang lebih kuat dari sekte-sekte besar melintasi wilayah untuk tiba. Cukup banyak orang yang datang berkunjung. Itu bisa dianggap sebagai jenis pengusiran, ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Semua orang tahu bahwa setelah ini, tidak akan ada lagi batu kecil di dunia ini. Mengenang prestasinya dengan penuh kasih, mengingat prestasinya. Semua sekte tergerak. Sebagian besar dari mereka membawa niat baik dan tiba di negara batu. Stone Capital dengan cepat dipenuhi orang. Sebagian besar orang yang datang adalah pembudidaya yang ingin melihat batu kecil itu lepas. Mereka dengan tenang menunggu akhir yang menyedihkan tiba. Negara batu, istana kekaisaran. 3 ahli tertinggi yang hebat, Raja Negara Batu, serta orang-orang desa batu tidak menyerah. Mereka masih berusaha memikirkan cara.
demi menyelamatkan Shihao, Raja Perang, Peng Nine, dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh meminta penduduk desa agar Shihao tetap berada di istana dan tidak segera membawanya pergi. Mereka menyebarkan berita ke seluruh dunia bahwa selama mereka bisa menyelamatkan Shihao, selama ada jalan, negara batu bersedia membayar berapapun harganya. Ketika berita tentang ini menyebar, beberapa warisan besar dan sekte yang kuat pindah, mengirimkan beberapa ramuan obat dan formula pil lama. Orang-orang Stone Village juga sibuk. Altar leluhur terbuka, dan orang-orang ini masuk melalui lorong untuk memindahkan semua artefak leluhur mereka ke negara batu untuk melakukan berbagai metode. Orang bisa melihat mereka membawa kuali kuno, kayu kuno yang gelap, batu aneh yang misterius, dan benda-benda tua lainnya. Mereka semua dibawa. Tidak ada yang menertawakan mereka. Semua orang tahu bahwa penduduk desa yang sederhana dan jujur ini melakukan segala yang mereka bisa dengan harapan keajaiban bisa terjadi. Potongan kayu ini, mungkin kayu naga darah. Ini awalnya adalah pohon yang berharga, tetapi memiliki darah naga yang dituangkan di atasnya. Nilainya tak ternilai harganya. Raja Perang tercengang. Dia mempelajari dao obat secara ekstensif, jadi dia memiliki pengetahuan tentang tanaman, ramuan spiritual, dan objek obat lainnya. Dia memperhatikan bahwa sepotong kayu merah tua sebenarnya adalah kayu ilahi yang sangat berharga. Ketika objek jenis ini perlahan-lahan disempurnakan menjadi cairan obat, itu akan memiliki karakteristik darah naga. Itu mungkin memiliki sejumlah efek menakjubkan. Potongan besi ini bukan logam. Ini adalah tubuh serangga ilahi. Dokter hebat Zhang Zong juga datang ke sini. Dia menelusuri benda-benda tua ini dan mengambil benda hitam. Itu tampak seperti sepotong besi, dan ketika dipukul, suara logam bisa terdengar. Dia cukup terkejut. Setelah mengidentifikasinya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu adalah bug ilahi yang dikenal sebagai Black Gold Bug. Itu bisa digunakan dalam pengobatan, serangga ilahi yang hanya bisa ditemukan tetapi tidak dicari. Jelas bahwa bug ini sudah matang. Meskipun panjangnya hanya 1 kaki, efek obatnya sangat mencengangkan. Itu meringkuk seperti sepotong logam. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut. Saat itu, tanah leluhur Stone Country benar-benar hebat. Serangga dewa dewasa seperti ini memiliki kekuatan pertempuran tingkat dewa, tetapi mereka secara tak terduga membunuh satu, meninggalkannya di desa. Tangguh, benar-benar tangguh. Semua orang menghela nafas dengan takjub. Jika seseorang ingin membuat pil dewa 9 putaran, bug Black Gold ini jelas merupakan obat utama yang penting. Sayang sekali kami kehilangan terlalu banyak bahan, atau kami pasti akan mencoba memperbaikinya. Raja Perang menghela nafas. Ada desas-desus bahwa selama pil 9 revolusi berhasil disempurnakan, selama seseorang meminumnya, mereka dapat segera melampaui dan menjadi dewa. Ini adalah obat kuno suci yang sangat berharga. Sejak zaman kuno, hanya beberapa orang yang berhasil menyempurnakannya. Sayangnya, untuk memperbaiki pil ini, seseorang membutuhkan banyak ramuan obat tingkat dewa, atau mereka bisa melupakannya. Itu hanya mimpi yang terlalu jauh. Jika mereka benar-benar memiliki pil ini, Shihao mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pil ini bukanlah sesuatu yang akan muncul jika kita memohon. Satu batch sulit ditemukan setelah puluhan ribu tahun. Zhang Zong menggelengkan kepalanya. Semua orang menghela nafas. Pada akhirnya, itu masih terlalu banyak mimpi. Semua orang melihat melalui benda-benda tua ini. Sayangnya, 2 item menakjubkan sudah di luar dugaan mereka. Tidak ada ramuan obat khusus lainnya atau benda lain. Namun, mereka menemukan artefak leluhur yang sangat kuat. Namun, itu hanya senjata dan tidak bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Orang-orang Stone Village merasa murung dan frustrasi.
tidak ada metode lain. Altar leluhur bersinar. Bola berbulu dan Little Red muncul. Satu kehilangan sebagian tubuhnya, yang lain sepasang sayap. Mereka sudah terluka parah dan tidak bisa bergerak bebas. Namun, mereka tetap datang. Ini adalah dua dewa. Ini mengejutkan semua orang di sini. Kami tidak punya cara juga, kedua ahli menjadi sedih. Mereka berpikir dengan getir untuk beberapa cara untuk menyembuhkannya, tetapi pada akhirnya, mereka berdua menggelengkan kepala, merasa sangat tidak berdaya. Benda ini mungkin ada gunanya, kata Harry Ball sambil membawa sajadah. Ini adalah sesuatu yang Si Hao tinggalkan di Stone Village sebelum bertempur dalam pertempuran besar. Sajadah ini berasal dari sarang Kunpeng. Itu terbuat dari kayu tua, cabang-cabang pohon dunia. Sayang sekali, setelah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, semua esensi spiritualnya praktis telah habis. Kalau tidak, itu pasti akan sangat efektif. Zhang Zhong menghela nafas dan berkata, ini adalah buah dari pohon persik perak. Kami memetik semuanya dan membawanya, kata si Fei Jiao. Dia dengan hati-hati membawa kotak batu giok. Persik berkedip dengan cahaya perak bersinar. Ini adalah obat suci yang Si Hao bawa kembali dari Hundred Shattering Mountains dan ditanam di Stone Village. Itu sudah menjadi dewasa, tetapi mereka tidak pernah memetik buahnya. Itu hanya dimanfaatkan dengan baik hari ini. Ada juga setetes anggur ilahi. Itu juga didapat dari sarang Kunpeng, kata Harry Ball. Itu telah mengikuti Si Hao ke Laut Utara saat itu, jadi dia secara alami tahu hal-hal ini. Jangan gunakan itu. Jangan sia-siakan apapun lagi. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia sangat memahami keadaannya sendiri. Dia masih mengukir teknik Kunpeng. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dari waktu ke waktu, orang bisa mendengar suara ringan dari dadanya. Tulang makhluk tertingginya jelas terbelah. Dia benar-benar menghabiskan hidupnya sendiri. Ekspresi semua orang menjadi tidak menyenangkan untuk dilihat, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun untuk membantunya, karena ini adalah salah satu keinginan terakhir Si Hao. Dia memberikan semua berbagai hal di dalam kotak interspatial yang berharga ke desa batu. Dia masih ingin meninggalkan metode ini. Nak, ibu memohon padamu, jangan lakukan ini pada dirimu lagi. Qin Yining meraih lengannya, merasakan sakit yang tak tertandingi. Ada rasa frustrasi, kebingungan, rasa sakit, dan penyesalan. Dia ingin menyelamatkan putra sulungnya, tetapi dia takut putra keduanya akan mati. Keraguan-raguan yang singkat itu menyebabkan mereka kehilangan waktu terbaik untuk menanamkan tulang. Sebagai seorang ibu, dia tidak ingin kehilangan anak-anaknya. Namun, jenis keputusan ini terlalu sulit. Ini hanya sifat manusia. Tidak peduli siapa itu, mereka masih tidak punya jalan keluar. Jika memungkinkan, dia lebih suka menggunakan hidupnya sendiri untuk ditukar dengan putra sulungnya. Mata Shi Ziling begitu lebar hingga membelah dan meneteskan darah. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri, mengepalkan tinjunya kesakitan. Tulang-tulang jarinya hampir putus dari genggaman. Ayah, ibu, jangan salahkan dirimu, kalau tidak aku akan merasa tidak enak. Semua orang akan mati suatu hari nanti. Saya merasa cukup puas sekarang. Si Hao berbicara. Dia tidak ingin mereka merasa buruk. Hari itu, orang-orang terus datang ke ibu kota Kekaisaran Negara Batu yang ingin mengantar Si Hao pergi. Mereka semua tahu bahwa dia akan segera mati. Jumlah yang datang berkali-kali lebih besar dari Gunung Abadi. Itu penuh sesak dengan orang-orang, dan mereka semua berdiskusi di antara mereka sendiri. Hanya 90% dari mereka dihentikan di luar istana. Si Hao membutuhkan waktu untuk beristirahat dan perlahan melewati saat-saat terakhirnya.
akan terlalu berisik dengan semua orang di sekitarnya. Meskipun mereka datang dengan niat baik, mereka semua tidak bisa diizinkan masuk. Di dalam istana, hanya Xiao Tian, singa berkepala 9, raja perang, dan orang-orang desa batu yang ada di sana. Semua orang dihentikan. Akhirnya, seorang pengawal kekaisaran melaporkan, para wanita bangsawan dari alam yang lebih tinggi Lan Yu, Hong Huang, Shui Yu dan para jenius lainnya datang untuk menemui kaisar. Qin Yining menatap kosong sejenak, dan kemudian dia berkata, undang mereka masuk. Dia memikirkan teknik berharga yang dimiliki klan Hong Huang. Mereka juga memiliki teknik kelahiran kembali yang terkait dengan Phoenix dan sangat kuat. Dia ingin mengabaikan semua biaya untuk mendapatkannya dan menggunakannya untuk menyelamatkan Xi Hao. Xuan Ming, Bei Gu, Lan Yu, Shui Yu dan yang lainnya menghela nafas dengan sedih. Ketika mereka melihat Xi Hao, mereka tidak berani percaya bahwa batu kecil yang menakjubkan dan sangat kuat itu benar-benar jatuh ke keadaan ini. Sayang sekali, benar-benar disayangkan. Mereka menggelengkan kepala. Saat itu, mereka ingin mengikatnya, tetapi hal semacam ini terjadi. Batu kecil itu jatuh dari langit ke-9 ke bawah. Pikiran para jenius ini segera berubah. Batu kecil itu pasti akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Bahkan jika dia selamat melalui beberapa keajaiban, masih akan terlalu sulit untuk mencapai ketinggian lagi. Itu karena tulang makhluk tertingginya telah dihancurkan. Tidak ada jalan keluar dari ini. Tidak ada yang selamat setelah terinfeksi kutukan noda perunggu istana abadi. Xuan Ming menggelengkan kepalanya. Qin Yining menarik Hong Huang ke samping dan mulai berkonsultasi dengannya, mengatakan kepadanya bahwa dia bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkan metode kelahiran kembali klan mereka. Peng Nine juga terkejut. Negara api memiliki teknik Vermilion Bird. Metode kelahiran kembali api mereka sangat mencengangkan. Jika kita dapat menemukannya, patut dicoba. Seorang raja tua dari negara api muncul. Dia ingin membantu batu kecil, segera mengundangnya ke istana. Sekarang setelah mereka mencapai saat-saat kritis, terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak, mereka ingin mencobanya. Mereka menggabungkan metode kelahiran kembali 5 elemen, metode kelahiran kembali burung merah terang, dan metode kelahiran kembali yang sesuai dengan Phoenix sejati untuk melakukan satu perjuangan terakhir. Raja tua negara api cukup senang bisa membantu. Dia setuju dan menyerahkan metode kelahiran kembali ke Xi Hao. Meskipun Hong Huang merasa ragu-ragu, karena teknik itu adalah rahasia yang tidak dapat ditransmisikan, setelah permohonan terus-menerus Qin Yining, dia setuju untuk menukarnya dengan teknik kelahiran kembali 5 elemen. Xi Hao tetap diam. Dia juga tidak ingin merusak suasana hati semua orang. Dia diam-diam mengingat segalanya untuk bekerja sama dengan perawatan. Sayangnya, semuanya gagal lagi. Ini menandakan akhir dari kehidupan Xi Hao. Tidak ada cara lain yang tersisa. Ketika awan suram membebani pikiran semua orang, Shi Ziling berdiri dan berjalan keluar. Qin Yining agak terkejut. Dia berbalik untuk melihatnya. Kemana kamu pergi? Lembah Tungku Ilahi. Shi Ziling menjawab. Ketika semua orang mendengar ini, mereka mulai berpikir dengan hati-hati, tetapi mereka tidak tahu tempat macam apa ini. Zhang Zhong adalah satu-satunya yang ekspresinya berubah. Dia tahu bahwa ini adalah tempat yang aneh. Lembah gunung itu seperti tungku surgawi. Itu sangat menyeramkan dengan banyak hal tidak teratur di dalamnya. Ketika orang normal masuk, hal-hal supranatural akan terjadi. Mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Namun, beberapa individu hebat mencoba mencari lembah Tungku Ilahi, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Ini jelas tempat yang aneh. Yang paling aneh adalah saat itu, alasan ditemukannya adalah karena ada seorang ahli yang menggunakan dirinya sebagai korban darah,
menggunakan hati yang paling tulus untuk berdoa. Pada akhirnya, dia bisa mendapatkan pil Dewa 9 putaran untuk temannya. Namun, ini tidak pernah terbukti. Itu hanya legenda. Itu karena ketika generasi selanjutnya dipaksa ke dalam situasi putus asa, mereka juga menuju ke sana dengan hati yang tulus tak tertandingi. Namun, mereka mempersembahkan diri mereka dalam pengorbanan darah tanpa mendapatkan apa-apa. Belum lama ini ketika Shi Ziling mendengar yang lain menyebutkan pil Dewa 9 Revolusi, dia tergerak mengingat hal-hal ini. Saat ini, dia akan mempertaruhkan semuanya. Zhang Zong menggelengkan kepalanya, memohon padanya untuk tidak pergi. Dia juga menjelaskan rumor rahasia ini kepada semua orang, dan ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka segera berubah. Aku akan pergi bersamamu. Qin Yining sangat tegas. Kedua individu dengan cepat bergegas keluar tanpa ragu-ragu sejenak. Mereka mengaktifkan jenis teknik berharga bersama-sama dan meninggalkan ibu kota batu. Kalian semua pasti harus menyusul mereka. Aku tidak ingin ada penyesalan yang tersisa. Shi Hao meminta Raja Perang untuk mengambil tindakan. Saya mengerti. Raja Perang mengangguk dan mengejar mereka. Shi Hao percaya bahwa dengan kecepatan Raja Perang, seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, dia sudah menjadi ahli tertinggi. Semua orang mulai berpikir sendiri. Benar-benar tidak ada metode lain. Segala sesuatu yang bisa dilakukan sudah dilakukan. Tidak ada jalan hidup yang tersisa. Jika tidak ada yang bisa mengubah hasilnya, maka mari kita bersiap untuk mengirim Kaisar Batu dalam perjalanannya. Seorang raja tua menghela nafas dan berkata, hari itu, negeri batu mulai melakukan persiapan. Mereka tahu bahwa Shi Hao tidak akan hidup lama, jadi mereka mengizinkan para ahli dari berbagai sekte masuk, melakukan upacara terakhir untuknya. Ketika berita ini keluar, seluruh dunia terguncang. Ini berarti bahwa batu kecil itu bisa mati kapan saja. Hidupnya telah mencapai titik kritisnya. Dia akan benar-benar menghilang. 8 wilayah terguncang. Ocean Clan juga mengetahui hal ini, dan banyak ahli bergegas ke Stone Capital. Ini berarti bahwa tidak ada cara sama sekali untuk menebus situasi. Raja Perang menghentikan Shi Ziling dan istrinya. Mereka sangat sedih. Jika bukan karena dipaksa ke keadaan ini di mana mereka benar-benar tidak punya pilihan lagi, mengapa mereka berpikir untuk mempercayai legenda aneh seperti itu? Ayah, ibu, bersama dengan kalian berdua di saat-saat terakhirku sudah membuatku sangat bahagia, kata Shi Hao. Malam itu, Zhang Zong mengerutkan kening. Dia meramalkan bahwa Shi Hao mungkin hanya bisa hidup 1 hari lagi. Tidak ada harapan lain. Suara kepala desa Xiun Feng bergetar. Dia ingin membawa Shi Hao kembali untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Mari kita tunggu sebentar lagi. Izinkan saya mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Setelah kembali ke Stone Village, saya tidak akan kembali lagi. Shi Hao berkata dengan lembut. Shi Hao bertemu banyak orang, termasuk para master sekte dari berbagai sekte. Dia mengangguk ke arah mereka masing-masing, berterima kasih kepada mereka karena datang ke sini untuk mengirim perpisahan mereka. Malam ini, tanpa diragukan lagi, adalah kesempatan yang besar. Hanya saja, semuanya terjadi secara diam-diam. Yang cukup langka adalah Shi Hao tetap terjaga sepanjang waktu. Menggunakan kata-kata Zhang Zong, ini adalah pancaran terakhir dari matahari terbenam. Selama jam-jam terakhirnya, dia mungkin tidak pingsan. Di tengah malam, Shi Hao dan Qin Hao bertemu lagi. Istana besar itu luas. Tidak ada orang lain di sini. Mereka berdua adalah satu-satunya di sini. Segala sesuatu yang harus dikatakan sudah dikatakan. Shi Hao memiliki satu persyaratan untuk adik laki-lakinya, dan itu adalah untuk merawat orang tuanya.
Saat ini, itu agak sunyi di antara mereka berdua. Kakak, apakah kamu membenciku? Qin Hao bertanya. Bagaimana aku bisa membencimu? Kami adalah saudara. Shi Hao dengan tenang berkata. Saya ingin menjadi lebih kuat, menjadi ahli surga nomor 1. Saya akan merawat ayah dan ibu dengan baik. Kali ini, aku tidak bisa menyelamatkanmu, kata Qin Hao lembut. Nasib saya sendiri yang akan segera berakhir. Bagaimana itu bisa disalahkan pada Anda? Shi Hao menggelengkan kepalanya. Jika masih ada waktu dan saya tidak ragu-ragu, malah memberi Anda tulang abadi, ini tidak akan terjadi. Anda akan memiliki 2 tulang, dan di masa depan, Anda pasti akan menjadi ahli paling kuat di dunia ini. Tidak ada yang akan menjadi lawanmu. Qin Hao berkata dengan lembut. Ketika Shi Hao mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tidak menjawab kata-katanya dan malah berkata, meskipun saya melakukan semua yang saya bisa, saya hanya mampu mengukir setengah dari teknik Kunpeng. Saya akan meninggalkannya dengan klan batu. Qin Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Untuk waktu yang lama, tidak ada suara di istana besar yang luas. Itu sangat tenang. Keduanya tenggelam dalam keheningan. Hanya setelah waktu yang lama berlalu Shi Hao membuka mulutnya dan berkata, apakah menurutmu jika satu orang memiliki 2 tulang makhluk tertinggi, mereka akan bisa menjadi nomor 1 di bawah langit? Siapa yang bisa menandingi itu? Qin Hao bertanya sebagai tanggapan. Ketika Anda membahas topik itu, saya ingat alam yang lebih tinggi. Sebenarnya ada lebih dari 1 bakat luar biasa. Mungkin ada juga orang yang mendapatkan 2 tulang, kata Shi Hao. Qin Hao tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Ini sangat mencengangkan. Dengan suara yang sangat serius, dia berkata, saya merasa jumlah tulang tidak penting. Itu bukanlah jalan untuk menjadi yang terkuat. Jika ada hari ketika Anda menjadi percaya diri, merasa bahwa Anda dapat meninggalkan tulang makhluk tertinggi Anda, bahkan tidak membutuhkan 1 bagian pun, maka Anda benar-benar dapat dianggap telah melangkah ke jalan yang tidak ada bandingannya. Qin Hao tidak setuju dengan ini dan berkata, jika Anda memiliki titik awal yang lebih tinggi, mengapa Anda meninggalkannya? Saya percaya bahwa yang memiliki 2 potong tulang akan lebih kuat. Orang itu akan menjadi makhluk tertinggi nomor 1. Mungkin sudah ada orang seperti itu di alam yang lebih tinggi. Shi Hao berkata dengan lembut. Dia kemudian menatap adik laki-lakinya sendiri dan berkata, jika kamu merasa bisa menjadi ahli terkuat seperti ini, maka izinkan aku memberimu kesempatan, biarkan kamu melambung ke puncak. Namun, Anda harus memikirkannya dengan baik. Dia tidak tahu apakah adik laki-lakinya tertarik atau tidak ketika dia menyebutkan hal-hal ini. Namun, itu tidak penting lagi, karena dia tidak lagi peduli dengan tulang tertingginya. Dia sudah akan mati, jadi apa gunanya menyimpannya? Karena adik laki-laki ini merasa bahwa memiliki 2 tulang akan menjadikannya nomor 1 di alam yang lebih tinggi, maka dia akan memberikannya kepadanya. Shi Hao merasa bahwa terlepas dari apa yang dipikirkan adik laki-lakinya, mereka lahir dari orang tua yang sama. Di masa depan, Shi Hao masih harus bergantung padanya untuk merawat ayah dan ibunya. Raja Perang, Raja Peng, Dr. Zhang Zong, Shi Hao memanggil orang-orang ini. Yang mulia. Beberapa raja tua semua memandangnya. Saya akan memberikan tulang keagungan saya kepada adik laki-laki saya. Tolong lindungi kami selama proses ini, kata Shi Hao. Dia takut orang lain akan salah paham, jadi dia memanggil mereka untuk menjelaskan. Apa? Yang mulia, Anda tidak bisa. Orang-orang ini semua terkejut. Kakak, Qin Hao juga membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu banyak bicara.
Shi Hao selalu menjadi orang yang menentukan. Bahkan dalam kondisi terlemahnya, dia juga seperti ini. Cahaya ilahi keluar dari pupilnya, membuat semua orang di sini sulit untuk berbicara. Sejak awal, tubuhnya penuh retakan. Saat ini, dia dengan paksa berjuang, dan dadanya langsung meledak. Shi Hao dengan tegas membuang 2/3 dari tulang yang tersisa. Tulang ini masih putih berkilau, tetapi penuh dengan retakan. Itu disatukan dengan paksa. Cahaya warna-warni yang menguntungkan dilepaskan. Meskipun meninggalkan tubuhnya, masih terlihat seperti terbakar dengan cahaya abadi. Yang mulia! Hati Raja Perang dan Raja Peng bergetar. Seberapa kuat batu kecil itu? Bahkan sebelum ajalnya, dia benar-benar melakukan tindakan seperti ini, membuat air mata mengalir dari mata lamanya. Dokter hebat Zhang Zong, tolong bantu adik laki-laki saya menerima tulang ini, kata Shi Hao. Dia dengan tenang duduk di sana, menggunakan kekuatannya sendiri untuk menutup dadanya. Meskipun darah mengalir keluar, dia tetap tidak bergerak terlalu banyak. Kaisar Batu! Zhang Zong tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa hasil seperti ini akan terjadi. Shi Hao malah memberikan tulang makhluk tertingginya sendiri kepada adik laki-lakinya. Raja Ming, Peng 9, Raja Perang, dan yang lainnya bergegas untuk membantu Shi Hao menghentikan pendarahan dan membantunya. Mereka semua merasa seolah-olah tercekik. Segera setelah itu, penduduk Stone Village menerima berita. Shi Ziling dan Qin Yining juga mendengar apa yang terjadi. Mereka bergegas ke istana, semuanya gemetar. Jangan terlalu mengandalkan 2 tulang ini. Jika ada suatu hari Anda dapat mengubahnya dan menggunakan darah tertinggi untuk memberi makan seluruh tubuh Anda, memungkinkan semua tulang Anda untuk berubah, itu mungkin jalan lain ke jalan yang tidak ada bandingannya, kata Shi Hao. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.